Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pemirsa Al Arab TV yang berbahagia. Kita hari ini akan bertanya kepada Ustadz tentang adab-adab berdoa yang sudah kita tahu. Ustadz kita, Ustadz Heru Supardi, gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, ini banyak dari jamaah-jamaah kita karena pingin apa? Berdoa itu ingin dijabah lah Pak Ustadz. Ya, betul. Ya, jadi kan beberapa jamaah bertanya, dia pernah ada mendengar dari ceramah-ceramah dari beberapa ustadz, mungkin doa-doa itu ada adab-adabnya gitu Pak Ustadz. Mohon betul. penjelasan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoa ya, jadi ad-du'a sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukhul ibadah. Intisari atau kalau boleh dikatakan otaknya ibadah itu adalah doa. Jadi pertama harus dipahami ketika kita berdoa kepada Allah itu kita sedang beribadah. Artinya sebagaimana niat ibadah-ibadah yang lain, doa juga demikian. Bahwa ketika kita beribadah, tujuan kita adalah untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh dikatakan begini, di antara ibadah yang paling enak dan paling menguntungkan bagi manusia itu adalah doa. Doa, ya. Maksudnya gimana? Kita disuruh meminta, kita disuruh ibadah kan? Bentuk ibadahnya adalah doa. Doa itu artinya apa? Meminta. Ya. Kita berdoa saja sudah dikasih pahala karena itu ibadah. Dan nanti kita dijanjikan oleh Allah bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan. Dan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku ijabah. Nah, aku ijabah itu tidak mesti harus aku kasih, enggak. Nah, jadi ijabah itu ya dijawab oleh Allah. Misalnya kalau analogi kecilnya gini, Bapak minta ke saya, Ustadz minta ini, saya jawab, enggak Pak. Enggak itu juga Pak, jawaban. Oh, betul. Nah, artinya enggaknya tapi tentu berbeda ya. Ketika Allah misalnya dimintai oleh hamba-hambanya, seorang hamba meminta kepada Allah, pasti akan diijabah oleh Allah. Ya, cara mengijabah oleh Allah itu ya macam-macam. Ada yang langsung dikasih di dunia. Dia minta apa, dikasih di dunia. Ada yang nggak dikasih di dunia, tapi disimpan doa itu untuk kebaikan dia di akhirat. Ada pula yang doa itu diwujudkan dalam bentuk yang lain. Ya, yang kalau atau kalau dinilai, itu nilainya seperti apa yang dia minta. Misalnya ada orang doa, ya Allah aku minta duit 100 juta misalnya. Nominal, kan dia nyebut angka ya, nominal 100 juta. Ternyata dia tunggu-tunggu kok nggak dapat 100 juta. Nah, bisa jadi doa itu sudah dikabulkan, sudah diijabah oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya dihindarkan dari musibah atau kecelakaan. Kalau nanti celaka atau tabrakan misalnya, dia masuk rumah sakit, biaya pengobatannya sampai 100 juta. Nah, tetapi hal-hal yang seperti ini kan tidak kita ketahui. Nah, maka satu hal yang harus dipahami bahwa ketika kita berdoa itu ya harus berhusnudzon kepada Allah bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi sekali lagi karena doa itu adalah ibadah, tentu kita juga nggak bisa sembarangan. Artinya harus tetap memperhatikan etikanya, adabnya ya. Yang kita minta itu. Iya, adab. Maksudnya gini, kamu minta kok nggak punya etika gimana? Nah, ya kan nggak sopan kan? Wong kamu meminta kok nggak punya etika kepada yang kamu mintai. Nah, seperti itu. Maka di antara adab ataupun etika ketika kita berdoa, yang pertama adalah alla tad'uwa illallah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah jangan berdoa, jangan meminta kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa itu ya yang kamu minta siapa? Harus Allah gitu kan ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta ya mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta pertolongan pun juga mintalah kepada Allah. Jangan kita berdoa terus yang kita sasar, yang kita minta itu adalah siapa misalnya?
dewa ini, dewa itu. Itu tentu kan salah sasaran. Kemudian yang kedua di antara doa itu adalah alla yakuna fid du'ai ismun wala qati'atu rahim. Di dalam doa itu tidak boleh meminta yang sifatnya kemaksiatan atau dosa. Tidak pula doa yang isinya bertujuan untuk memutus silaturahim. Contohnya apa? Doa yang ada dosanya itu. Misalnya minta apa, Pak? Ya minta celaka buat tetangga lah karena rasa iri atau apa gitu ya. Ya Allah, kan gitu. Limpahkanlah musibah pada tetangga gitu. Nah, itu juga nggak boleh kan? Berarti boleh, kan doa tapi didasari oleh hasad atau dengki, kan nggak boleh. Atau Bapak mau maksiat terus doa dulu, kan nggak boleh. Kan kurang adab kan. Mau misalnya nih mau judi, terus doa ya Allah menangkanlah aku. Nah itu kan nggak boleh juga kan. Karena itu doa yang di dalamnya ada perbuatan dosa, ada dosanya, ada maksiatnya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara adabnya adalah husnudzon wal yakin bistijabatid doa. Tadi ya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan diijabah. Ya. Pokoknya harus jangan sampai nanti kita gini, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Misalnya kita sudah meminta sesuatu pada Allah lama gitu kan, bertahun-tahun. Terus menurut akal kita, menurut yang kita rasakan kok enggak dikasih-kasih. Ya. Akhirnya kita suudzon. Allah ternyata misalnya naudzubillah ya kita mengatakan Allah jahat atau Allah enggak adil. Enggak boleh seperti itu. Tetap harus diyakini bahwa setiap doa itu enggak ada yang sia-sia. Kalaupun enggak dikasih di dunia ya nilai mesti ibadahnya, ada nilai ibadahnya. Kita dapat ibadah. Makanya tadi kan pokoknya ibadah yang paling enak itu doa, Pak. Berdoa. Kamu disuruh doa dikasih pahala kan. Terus dijamin bahwa yang kamu minta itu diijabah. Gitu. Dapat dua ya Pak Ustadz. Ya, dapat dua kan, dapat dua. Oke, Pak. Ya. Oke Pak Ustadz, kalau ini sebagai contoh apa ini bilang keburukan apa gimana Pak Ustadz? Kalau kita nih di bidang olahraga Pak Ustadz. Katakanlah pemain tinju Pak Ustadz. Tinju, ya. Kita berdoa nih Pak Ustadz. Berdoa kita harus memenangkan. Pingin menang dalam pertandingan, tapi kan itu otomatis menyakiti pihak lawan. Ya, kalau itu betul. Gimana Pak Ustadz? Nah. Apa menyalahin adab atau bagaimana Pak Ustadz? Ya serba susah ya, karena gini, hukum olahraga tinju pun itu kan masih apa? Ya, pro dan kontra lah. Iya. Boleh tidaknya itu masih diperdebatkan gitu kan. Karena secara langsung itu kan ada unsur kezaliman. Dan sifatnya bukan dalam keadaan darurat seperti di medan perang kan. Ini hanya untuk hiburan. Namanya hiburan kan? Iya, betul. Hiburan, apalagi ada yang taruhan dan sebagainya dan nah, maka ya hal-hal yang seperti itu juga sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Walaupun ya saya tahu Bapak senang tinju sih kan. Senang nonton film apa? Pertandingan tinju. Pertandingan gitu lah Pak ya. Nah, ya jadi ya serba susah Pak, serba susah. Ya tapi yang jelas jangan sampai secara terus terang apa ya Allah misalnya izinkan aku apa berikan kekuatan kepadaku misalnya agar tanganku ini sekali tonjok langsung apa wafat misalnya. Ya jangan sampai seperti itu. Ya jadi ya untuk olahraga yang sifatnya kayak tadi ya tinju dan sebagainya itu kan yang mirip-mirip seperti itu. Nah, itu masih ada potensi menyakiti ya, lawan gitu ya. Betul, apalagi kan niatnya bukan untuk iqdad. Kecuali kalau orang latihan bela diri tapi demi apa? Demi menyiapkan fisiknya, demi menyiapkan kekuatannya, apa antisipasi untuk membela agama Allah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau tinju tujuannya untuk olahraga, untuk apa ya hiburan gitu ya, nah itu ya nggak usah saja lah, nggak usah saja. Nah jadi termasuk doa-doa gini Pak. Terkadang kalau kita pikirkan itu ada doa-doa yang kita panjatkan itu kalau dilogikakan itu seakan-akan malah mendoakan keburukan bagi orang lain. Misalnya gini, ada orang yang profesinya sebagai dokter misalnya. Sementara rezeki dia itu ada di orang sakit. Lah gitu kalau mau doanya gimana coba? Kan susah kan? Ya Allah, misalnya kan nggak mungkin dia secara terus ya Allah jadikan tetangga-tetanggaku sakit sehingga berobat kepadaku kan nggak boleh seperti itu kan. Nah, dia boleh meminta yang sifatnya umum saja. Lancarkan rezekiku. Lah rezeki itu kan bisa dari jalur yang lain, mana saja. Walaupun kalau dipikir-pikir berarti iya, dia ngarah gitu sana juga Pak Ustadz. Ngarah sana juga gitu. Gitu. Kan sumber rezekinya emang itu ya Pak Ustadz. Betul. Ya, tapi ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Karena sekali lagi seorang hamba itu harusnya memahami doa itu sebagai ibadah.
Dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk ngasih apa yang diminta oleh seorang hamba. Gitu. Misalnya kita harus asumsi gini, kita ada seorang pemuda misalnya, dia secara fisik ya nggak tampan, nggak ganteng. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah misalnya, jadikanlah perempuan cantik itu sebagai istriku. Itu kan berdoa kan. Nah, ketika seseorang memahami bahwa setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah, nanti akan kecewa. Ya karena kalau si pemuda ini berdoanya meminta supaya dapat pasangan yang cantik misalnya. Lah wanita cantik itu kan juga berdoa kan. Iya, mendapat yang tampan. Yang tampan itu kan. Terus yang dikasih siapa ini kan? Nah, itu sebenarnya secara logika sudah membantah bahwa setiap doa itu tidak mesti harus dikasih seperti yang diminta. Nah, tinggal kuat-kuatan doa kan. Gitu. Ya contoh kita lah, Pak Ustadz ya, kalau anak lagi ujian ya, berikan anak yang terbaik yang sama terbaik. Semua orang tua kan begitu kan, sementara yang terbaik cuma satu. Lah seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau orang itu memahami doa itu sebagai ibadah, kemudian meyakini bahwa Allah akan ijabah dengan jawaban yang terbaik, ya sudah selesai sudah. Dia mesti akan tenang, dia akan mesti selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nah, kemudian lanjut ya masalah adab tadi, masih ada adab-adab yang lain, misalnya ketika kita berdoa yang menghadap kiblat dalam keadaan suci, ya dalam keadaan suci itu adabnya. Ya. Kemudian redaksi ataupun ketika kita memulai mengawali doa ya sopan santunnya itu kan ya memuji Allah terlebih dahulu kan. Oh kita minta sama Allah kok langsung ya Allah minta ini minta itu kan kurang sopan. Ya adabnya mengucap hamdalah dulu, terus bersolawat pada Nabi ya. Baru menyampaikan apa yang menjadi hajatnya. Gitu. Berarti itu ini udah termasuk yang poin kedua ya Pak Ustadz. Maksudnya ini ada pertanyaan lagi, berdoa itu memang ada tuntunannya untuk membaca misalnya Bismillah dulu, Alhamdulillah dulu, solawat, terus bla 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 begitu Pak Ustadz. Itu gimana ya, Pak Ustadz? Itu termasuk adab. Artinya kita meminta kepada Allah kan bagusnya kan merayu Allah dulu kan, muji-muji Allah dulu sampai Allah ridho gitu kan. Nah kemudian kita bersolawat kepada manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kita memanjatkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Nah justru yang paling bagus ini Pak, kalau doa itu yang lama itu muji-muji Allahnya dulu, kalau bisa ya. Nah, muji Allah sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya. Kemudian mintanya ya nggak usah banyak-banyak, yang umum-umum saja. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, tapi yang terjadi dengan kita kan enggak. Kita mujinya kan bisanya cuma sedikit kan. Alhamdulillahirabbil alamin, mintanya yang banyak. Ya boleh sebenarnya. Iya, ya, maksudnya puji-pujian di sini tuh kalimat-kalimat apa Pak Ustadz ya, yang biasa di... Ya kita misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Terus ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Terus menyebut nama-nama Allah dalam Asmaul Husna juga boleh. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Pokoknya sampaikan saja kalimat-kalimat yang isinya itu mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. La uhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika dan seterusnya gitu. Habis itu baru sholawat pada Nabi, kemudian inti yang kita minta itu apa. Gitu. Itu masalah adab saja ya. Walaupun kalau dalam ketika spontan kita langsung minta ya sah-sah saja gitu. Tapi kalau mau sempurna kan harus memperhatikan adab-adabnya tadi. Kalau gitu. Berdoa dengan bertawasul itu Pak Ustadz? Berdoa dengan tawasul itu boleh ya. Boleh kita bertawasul dengan apa? Misalnya dengan amal soleh. Misalnya kan ada kisah yang masyhur kan, ada hadisnya sahih. Ada 3 orang pemuda yang lagi melakukan satu perjalanan, kemudian terjebak dalam gua itu ya, turun hujan, mereka berlindung di gua, terus akhirnya terjebak di gua. Lah masing-masing dari 3 pemuda itu mereka bertawasul dengan amal kebaikan mereka, amal soleh mereka. Nah, jadi enggak boleh dan bagus ya. Justru kita jadikan amal soleh kita sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Misalnya habis sholat ini kan amal soleh kan? Iya. Sholat itu amal soleh. Nah, kita jadikan sholat itu sebagai wasilah untuk minta kepada Allah. Habis sedekah jadikan wasilah untuk meminta kepada Allah, dan itu diperbolehkan gitu. Adapun tawasul dengan yang lain, misalnya tawasul dengan Nabi gimana?
tawasul dengan Nabi Muhammad misalnya. Kan ada kan ya, tawasul dengan Nabi Muhammad. Atau dengan wali lah, Pak Ustaz. Nah, itu masalah ini masih apa ya? Ada perdebatan juga, ya, perbedaan. Diperdebatkan sampai hari ini ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, ini dikembalikan pada masing-masing saja. Tapi pada dasarnya sih boleh sah-sah saja, Pak Ustaz. Pada dasarnya gini, pembahasan tentang tawasul itu ada dalam agama kita. Tawasul itu diperintahkan. Jadi yang menjadi perbedaan itu adalah tawasul dengan apa, itu aja. Kalau tawasul semua orang sepakat, semua orang Islam sepakat boleh tawasul. Hanya dengan apa saja yang boleh. Nah, itu di situ ada yang sama-sama disepakati, ada yang masih diperdebatkan sampai hari ini. Termasuk yang diperdebat. Kalau dengan amal soleh semua sepakat, boleh. Boleh. Mau kelompok A, kelompok B, kelompok C semua mengatakan boleh. Nah, tapi kalau dengan Nabi setelah Nabi wafat itu ramai hari ini. Ada yang mengatakan boleh, ini enggak. Dan itu enggak masalah, namanya beda pendapat kan biasa kan. Nah, tapi yang jadi aneh itu, yang menjadi tidak boleh itu adalah ketika saling menghujat hanya gara-gara beda pendapat. Gitu. Terus ini Pak Ustadz, kalau kita bertawasul dengan surat tertentu Pak Ustadz, maksudnya sering banget orang bertawasul dengan surat Yasin, dengan itu kan berarti membaca dulu kan? Membaca surat Yasin, betul. Iya, berarti kan kalau dia membaca Yasin dulu kan amal juga. Amal ya, betul ya. Kalau Yasin kepanjangan, Al-Fatihah lebih pendek bisa. Bapak membaca Al-Fatihah dulu, terus Bapak bertawasul dengan amal membaca Al-Fatihah. Boleh. Ya, itu boleh. Ya mungkin Pak Ustadz ada surat-surat yang bagus gitu yang buat kita bertawasul Pak Ustadz. Kalau semua ayat Al-Quran itu bagus ya. Silakan Bapak habis baca Quran terus jadikan itu sebagai tawasul, sebagai wasilah ya, sebagai wasilah. Boleh ya. Jadi tidak harus ada surat tertentu begitu. Silahkan aja disesuaikan dengan kebutuhan. Yang mudah saja. Bapak misalnya yang senang surat apa nih? Kan ada setiap orang kan mungkin ada kecenderungan pada surat-surat tertentu kan. Ada dulu sahabat senang surat Al-Ikhlas. Saya Pak Ustadz juga. Gitu. Ada yang senang mungkin surat Al-Muluk mungkin atau Ar-Rahman atau surat Yasin mungkin. Ya, kalau itu sudah menjadi satu amalan dibaca misalnya rutin baca surat Al-Ikhlas, itu jadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Gitu. Berarti intinya doa itu masalah dikabul dan tidak dikabulkan itu kita tidak bisa menilai itu Pak Ustadz. Pokoknya gini, kan ayatnya ud'uni astajib lakum. Astajib itu apa? Aku jawab. Aku jawab itu ya, jawabannya terserah Allah gitu kan. Ya, bisa jadi misalnya gini, ya Allah aku minta uang misalnya. Oke, dikasih. Ada kan? Berarti kan jawabannya dikasih. Oke, gitu kan. Ada yang ya Allah aku minta uang. Allah tahu bahwa kita belum saatnya. Atau mungkin kalau dikasih uang malah nanti madorotnya lebih besar. Akhirnya apa? Udah dipending dulu sampai batas waktu yang nanti ketika kamu sudah siap dapat uang misalnya. Jadi dipending dulu. Ada yang dijawabnya Allah ya terserah Allah. Ya Allah minta uang. Wah, kamu nggak berhak dapat uang di dunia misalnya. Nanti di akhirat saja diganti dengan pahala yang lebih besar. Nah, bisa. Tapi yang pasti itu dijawab oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa itu kita sedang munajat. Munajat itu kan seakan meminta langsung kepada Allah. Ketika kita minta Allah jawab gitu loh. Jawabannya itu tidak mesti iya. Jawabannya tidak mesti dengan iya. Gitu. Dijawab tidak pun juga jawaban. Gitu. Gitu. Lagi. Oke. Saya rasa cukup Ustaz. Cukup ya. Kalau karena adab berdoa ya itu ya. Jadi banyak. Pokoknya adab itu yang penting kita memperhatikan etika dan sopan santun ketika kita menghadap Allah. Gitu ya. Tutur katanya juga. Oh, satu lagi Pak Ustadz. Berdoa itu apa memang kita harus berwudu dulu apa gimana Pak Ustadz? Ya itu bagian dari adab Pak. Bagian dari adab ya, aja. Bagian dari adab. Jadi kalau bisa ya setiap kita mau berdoa itu ya dalam keadaan suci. Ya gitu. Itu adabnya. Tadi suci, pakainya bagus, terus bersih, wangi, kita menghadap kiblat. Itu bagian dari adab ketika kita berdoa. Nah, termasuk adab yang tidak boleh ditinggalkan adalah memperhatikan apa yang masuk ke perut kita. Itu juga menjadi penentu nanti doa kita itu diijabah atau tidak. Ya maksudnya ini halal haram. Ya itu diperhatikan. Kan ada hadisnya kan? Ada orang dia sepanjang malam setiap hari ya Rob. Dia merasa nggak pernah dikasih gitu kan. Terus kata Nabi apa? Bagaimana bisa dikasih? Wong mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram.
makanannya haram, yang dia makan haram, yang dia pakai haram, gitu. Dan ghudhiya bil haram, tubuhnya itu diisi dengan yang haram. Nah, makanya di antara syarat doa itu diijabah oleh Allah itu adalah apa? Jangan ada jaga yang haram. apapun yang masuk ke tubuh kita yang kita pakai. Gitu. Oke pemirsa, cukup jelas rasanya penjelasan dari Pak Ustadz. Yang intinya semua doa kita itu diijabah oleh Allah. Nah, bentuknya itu hanya Allah yang tahu. Betul. Intinya kita sebagai hamba ya hanya meminta gitu. Betul. Teruslah Hanya meminta ya. Allah. Teruslah Ya, meminta. Teruslah meminta. Dan jadikan meminta kepada Allah sebagai ibadah. Itu. Perkara dikasih atau tidak itu bukan ranah kita. Ya, karena Tugas Allah, kita adalah ini. Ud'uni itu adalah ranah kita. ya, Ud'uni, mintalah kepadaku. Minta itu adalah ranah kita. karena kita ya, Astajib lakum, aku ijabah itu ranahnya Ranahnya Allah Subhanahu Allah, ya. wa taala. Sudah kita fokus pada apa yang kita minta. yang Ya, yang diperintahkan pada kita. Iya. Kita kan diperintahkan untuk doa, ya udah doa saja. Dijawab atau tidak itu nggak usah kita pikirkan. Karena itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. ya begitu pemirsa. Tapi kita ambil satu poin yang menarik pemirsa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz di awal tadi. Seperti contoh kita meminta kepada Allah bisa berbentuk uang senilai 100 juta. Tapi menurut kita Allah tidak pernah ijabah doa kita. Tetapi Pak Ustadz tadi memberikan pandangan mungkin Allah sudah mengijabah doa kita dengan cara mungkin kita di satu hari qadar Allahnya kita musibah ya Pak Ustadz ya, begitu ya, musibah. Cuman karena doa kita tadi kita terhindar dari musibah itu. Yang sebenarnya kalau kita musibah, biaya yang kita keluarkan untuk pengobatan itu sama saja dengan yang kita minta di awal tadi yang 100 juta. Jadi begitu pemirsa. Jadi teruslah kita berdoa dan berdoa gitu. Allah pasti menjawab. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pemirsa. Ulang nggak? Cut dulu, sorry. Kok jadi grogi? Ketemu lagi dengan kami.